Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita memasuki bulan Mei, marilah kita berdoa dan berharap agar di bulan Mei ini kita akan lebih diberkati, lebih kuat lagi, lebih lagi iman kita teguh di dalam Tuhan daripada bulan-bulan sebelumnya. Saudara, beberapa minggu ini kita mendengar ada berita yang menyedihkan dari negara sahabat kita, yaitu India. Saudara, kita mendengar dan menyaksikan bahwa di India sekarang telah terjadi gelombang kedua virus COVID-19, yaitu yang menyebabkan ribuan jiwa meninggal dalam jangka waktu yang singkat. Saudara, menurut berita gelombang kedua ini atau tsunami kedua dari COVID-19 ini terjadi karena sebagian warga negara lengah dan tidak disiplin melakukan protokol kesehatan seperti pada gelombang pertama. Karena mungkin mereka merasa jumlah kematian pada gelombang pertama sudah mulai menurun dan mungkin juga sudah mulai banyak yang sembuh, sudah mulai melakukan kegiatan seperti biasa sehingga mulailah protokol kesehatan dikendorkan. Akibatnya saudara, apa yang terjadi? Keadaan makin lebih parah dari sebelumnya. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita doakan agar pemerintah India diberi kemampuan dan hikmat dari Tuhan untuk segera mengatasi penyebaran virus COVID gelombang kedua ini dengan cepat, tentunya dengan hasil yang memuaskan sehingga rantai penularan virus ini segera diputus dan tingkat kematian menurun dan negara sahabat kita India bisa kembali normal, beraktivitas kembali. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tarik pelajaran yang sangat berharga atas apa yang terjadi di India. Bahwa di dalam situasi apapun, di dalam keadaan sakit maupun sehat, di dalam keadaan kita diberkati atau mungkin masih dalam pencobaan, bahkan mungkin kita saat ini dalam keadaan zona yang sangat nyaman sekalipun, kita tidak boleh lengah sedikit pun saudara. Ya, kita tidak boleh mengendorkan atau memperlonggar kewaspadaan kita terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekeliling kita yang akan mengancam hidup kita, kesehatan kita, sukacita kita, dan juga akan mengancam jiwa kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini bahwa Yesus pun pernah memberikan satu pengajaran yang indah saudara, yaitu sangat berharga, pengajaran kepada seorang pria yang baru disembuhkan Yesus dari penyakit lumpuh selama 38 tahun. Saudara, pada waktu itu pria ini sedang berbaring di pinggir kolam Bethesda. Dia menanti keberuntungannya untuk bisa melompat ke kolam itu agar bisa disembuhkan. Tetapi untunglah saudara, pria ini segera langsung bertemu dengan Yesus dan tanpa harus melompat ke kolam, Yesus pun segera menyembuhkannya. Mari kita baca dalam Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, betapa sukacitanya pria ini. Bayangkan saudara, selama 38 tahun dia menderita lumpuh. Hanya bisa berbaring saja. Hanya bisa dibantu dan ditolong oleh orang-orang sekitarnya. Dan dalam sekejap, Yesus membuat dia bisa berdiri dan berjalan lagi. Sejak saat itu mulailah pria ini bersaksi tentang kesembuhannya kepada siapa saja yang bertanya kepadanya. Bahkan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus pun banyak bertanya kepadanya dan pria ini menjawab dengan jelasnya. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah euforia karena kesembuhannya ini, pria ini berjumpa lagi
dengan Yesus di bait Allah, saudara. Dan saya yakin sekali perjumpaan ini bukanlah suatu kebetulan. Perjumpaan ini bagi kita orang percaya adalah punya maksud tertentu. Bukan kebetulan bagi Tuhan, tetapi segala sesuatu terjadi karena campur tangan Tuhan atas perjumpaan ini. Nah, apa yang Yesus katakan ketika berjumpa kembali dengan pria ini, saudara? Mari kita baca dalam Yohanes 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, teguran Yesus ini kepada pria ini sangat lembut. Tetapi saudara, memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan saja bagi pria ini, tapi juga bagi kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Makna teguran Yesus yang pertama adalah kesembuhan yang utama bagi orang percaya adalah bukannya kesembuhan fisik, tapi pertobatan dari dosa. Makna yang kedua, saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa orang percaya sekali dia bertobat, selamanya harus hidup dalam pertobatan. Makna yang ketiga, saudara, jika orang percaya itu berbuat dosa lagi, maka akan terjadi hal yang lebih buruk padanya dari yang pertama. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak kejadian yang telah kita lihat atau mungkin pernah kita alami ketika kita bermain-main dengan pertobatan kita. Tobat hari ini, besok kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi. Inilah yang disebut dengan Kristen tomat. Dan saudara, akhir-akhir dari keadaan Kristen tomat ini, akhir hidupnya akan terjadi hal yang lebih buruk lagi dari sebelumnya. Ini firman Tuhan, ini nasihat dan teguran Yesus. Keluarga bisa hancur, lebih mengalami kehancuran dari pertama. Keuangan dan harta akan lenyap seketika, lebih buruk dari yang pertama. Bahkan pelayanan akan hancur lebih lagi dari yang pertama. Saudara, keadaan Kristen tomat ini akan sangat memprihatinkan dan sulit akan bangkit lagi, saudara, jika tidak benar-benar bertobat. Dan jika pun bertobat, pastilah membutuhkan proses yang lama untuk pulih seperti semula. Jadi ada harga mahal yang harus dibayar, dan sangat-sangat mahal jika kita lengah dan tidak berjaga-jaga hidup setelah bertobat. Saudara, dengarlah nasihat firman Tuhan ini. Jika saudara saat ini sudah disembuhkan Allah dari penyakit yang cukup berat, yang mematikan. Jika saat ini keuangan saudara sudah dipulihkan oleh Allah dari kebangkrutan, atau sekarang ini keluarga saudara yang dulunya hancur sudah dipersatukan kembali, harmonis kembali karena Allah, atau pelayanan saudara saat ini sudah diurapi lebih lagi maju dari sebelumnya. Mungkin saudara saat ini hidup lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Berhati-hatilah. Jangan lengah. Jangan kembali berbuat dosa, supaya saudara tidak mengalami kehancuran yang lebih buruk lagi, yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Saudara, saya ingin memberitahukan kepada kita semua, jangan bermain-main dengan pertobatan, saudara. Karena Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya kelak. Saudara, saya akan memberikan ayat terakhir yang patut kita renungkan bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan lengah, jangan tertidur, tetapi berjaga-jagalah senantiasa. Selalu melakukan firman Tuhan, jangan mengurangi
atau menambahkannya untuk kesenangan diri sendiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.